Sobat pemilih, selamat siang, salam jumpa. Semoga kami menemui Anda dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Sesuai dengan perintah PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Lembata sedang melakukan verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang berlangsung sejak tanggal 16 Agustus. Apa-apa saja yang diverifikasi, berapa jumlah anggota yang diverifikasi, dan apa-apa saja strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Lembata dalam melaksanakan verifikasi administrasi. Ikuti wawancara saya dengan Per Barnabas Hapon Dimamarak atau akrab disapa dengan Berhan sebagai Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Lembata. Pak Berhan, sebagai Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Lembata, mungkin kita perlu mendapatkan penjelasan terkait dengan hal-hal apa saja yang diverifikasi dalam verifikasi partai politik. Baik Pak Ketua, untuk sahabat pemilih semua selamat sore. Ada 4 hal yang kita verifikasi dalam verifikasi administrasi. Yang pertama, kita verifikasi keanggotaan dari partai politik itu sendiri. Lalu yang kedua, kita memverifikasi ganda identik, ganda di dalam partai itu sendiri. Lalu yang berikut, kita juga akan melakukan verifikasi terhadap ganda eksternal, ganda antara partai politik. Lalu yang berikut, kita akan memverifikasi tentang potensi TMS. Potensi TMS ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berhubungan dengan pekerjaan. Apakah pekerjaan dari anggota itu masih aktif sebagai TNI, Polri, PNS, penyelenggara pemilu, aparat desa, atau pekerjaan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang berikut berhubungan dengan usia di bawah 17 tahun. Itu juga kita akan lakukan verifikasi. Kalau di bawah 17 tahun, maka anggota nanti ini akan membuktikan dirinya dengan akte pernikahan. Lalu yang berikut, yang terakhir, kita akan verifikasi berhubungan dengan NIK KTP dari anggota yang belum masuk di dalam daftar pemilih berkelanjutannya KPU Kabupaten Lembata. Jadi sahabat pemilih, itulah hal-hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lembata selama verifikasi administrasi dari tanggal 16 sampai tanggal 29. Sampai tanggal 29. Jadi partai politik mulai tanggal 19 sampai tanggal 26 mereka akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil verifikasinya KPU. Nah, yang mereka perlu tindak lanjuti itu adalah yang berhubungan dengan data yang ganda eksternal itu membuat pernyataan. Misalnya ada satu orang, dia ganda di beberapa partai. Karena itu partai politik harus membuat surat pernyataan yang mengklaim bahwa yang bersangkutan adalah anggota partainya. Lalu yang karena pekerjaan juga membuat pernyataan, mungkin saja di KTP-nya itu PNS, tapi sebetulnya yang bersangkutan sudah pensiun. Maka partai membuat surat pernyataan sekaligus membuktikan dengan SK. Oke, SK pensiun maksudnya ya? Ya, SK pensiunnya. Oke, baik Pak Berhan. Karena verifikasi berbatas waktu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Berhan tadi. Nah, adakah strategi-strategi khusus yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Lembata untuk memverifikasi sekian jumlah anggota partai politik ini agar tetap disiplin terhadap waktu yang sudah ditetapkan oleh peraturan KPU? Baik, di KPU Kabupaten Lembata sendiri kita membangun sistem kerja yang sangat baik. Lalu kita juga membangun komunikasi karena kita dengan partai politik ada grup WA. Jadi tugas kita adalah sebatas mengingatkan kepada partai politik lewat penghubungnya agar operator dari partai politik tingkat KPU Kabupaten Lembata
itu berkoordinasi dengan operator sipol di partai masing-masing agar selalu melihat apa yang dikerjakan oleh KPU. Karena ini kita tidak bersurat kepada mereka. Jadi pekerjaan ini by aplikasi sipol. Jadi kita sangat mengharapkan bahwa pimpinan partai di KPU di Kabupaten Lambata ini operatornya selalu berkoordinasi atau melihat aplikasi sipol mereka. Karena ini batasnya dari tanggal 16 sampai tanggal 26 mereka harus menindaklanjuti. Nah, nanti yang dilakukan hasil dari tindak lanjuti dari partai politik tanggal 27 dan 28 itu KPU Kabupaten Lambata akan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota-anggota yang dalam hal ini misalnya dia ganda di beberapa partai, kita akan mengklarifikasi dia mau pilih partai yang mana. Dan itu akan terjadi di kantor KPU Kabupaten Lambata. Tanggal 27 dan 28 Agustus, Pak. Ya, 2 hari. Oke. Nah, bagaimana kalau masyarakat yang bersangkutan ternyata tidak hadir di kantor KPU Kabupaten Lambata untuk dimintai klarifikasinya? Kalau anggota partai politik yang bersangkutan tidak sampai dibawa di kantor KPU Kabupaten Lambata, maka nanti di tanggal 29 itu menjelang berakhirnya masa verifikasi administrasi, maka kita TMS-kan orang yang anggota yang bersangkutan di partai yang itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan verifikasi administrasi partai politik di Kabupaten Lambata. Baik, untuk verifikasi administrasi terhadap partai politik yang masuk di sipolnya KPU Kabupaten Lambata, dari awal sebetulnya berdasarkan jadwal dan tahapan kita verifikasi administrasi itu mulai tanggal 16 Agustus, tetapi berhubung pada tanggal 16 Agustus sipolnya belum bisa bekerja maksimal, maka KPU Kabupaten Lambata mulai verifikasi administrasi partai politik itu mulai tanggal 17. Jumlah partai yang masuk di sipolnya KPU Lambata itu ada 23 partai politik dengan jumlah seluruh anggotanya 6.710. Nah, pada tanggal 20 Agustus masuk lagi satu partai, yaitu Partai Suara Rakyat Indonesia, itu Persindo, dengan jumlah anggotanya menjadi 1184. Jadi untuk Kabupaten Lambata dari 24 partai politik kita mengelola data sebanyak 7.894. Dan sampai hari ini prosesnya masih berjalan. Oke. Pak Wiran, sepanjang proses verifikasi berlangsung, adakah kendala-kendala yang ditemui? Kendala-kendala yang ditemui selama verifikasi untuk Kabupaten Lambata sebetulnya tidak mendapat persoalan yang begitu berarti, karena yang menjadi kendala kita adalah sipolnya sendiri yang ada up and down-nya, tetapi itu hanya berlangsung 1-2 hari. Untuk selanjutnya ini aplikasinya berjalan dengan baik. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Wiran. Ada harapan atau pesan mungkin yang disampaikan kepada masyarakat? Baik, untuk masyarakat pemilih di Kabupaten Lambata, kita menghimbau sesuai dengan regulasi PKPU nomor 4, juga meminta kepada masyarakat untuk bisa mencek dirinya apakah namanya dicatut menjadi anggota partai politik dengan cara mengunjungi info pemilu, atau kalau ada masyarakat yang merasa bahwa namanya dimasukkan tanpa sepengetahuannya bisa menyampaikan ke KPU Kabupaten Lambata untuk kita proses lebih lanjut. Demikian. Oke, Pak Wiran, mungkin pertanyaan terakhir, adakah pesan khusus buat teman-teman dari partai politik? Untuk pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Lambata, mohon kerjasamanya seperti yang telah kita bangun bersama lewat sosialisasi. Kami sangat berharap bahwa partai politik lewat operatornya, kalau seandainya operatornya itu terpusat di pusat di Jakarta,
tolong operator tingkat pusat selalu menginformasikan kepada partai politik di kabupaten untuk mendapatkan nama-nama anggota partai politik yang perlu ditindaklanjuti karena merupakan hasil dari verifikasi KPU Kabupaten Lembata. Ya, pemirsa, demikian liputan kami dari kantor KPU Kabupaten Lembata. Mari kita jemput pemilu dengan suasana hati gembira. Selamat siang, salam demokrasi.